Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Siapa dari kalian yang tak mengenal Cina atau Tiongkok? Sebuah negara dengan akar sejarah yang begitu panjang yang dapat memukau siapa saja yang sedang mempelajarinya. Di kesempatan kali ini, saya ingin coba menceritakan sejarah panjang tentang negara Cina. Cerita ini sendiri meliputi dinasti kuno Cina hingga dinasti imperial Cina. Admin sengaja membatasi pembahasan kali ini hanya pada aspek kuno saja dari peradaban Cina kuno ini. Karena pembahasan sejarah Cina modern akan Mimin sampaikan pada kesempatan lainnya. Mari kita masuk ke pembahasan utama. Menurut para ilmuwan serta sejarawan, sejarah peradaban Cina kuno dimulai ketika manusia paling awal mulai meninggali daratan Tiongkok sekitar 170.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Manusia-manusia purba ini lantas mulai tercatat dalam sejarah ketika Tiongkok memasuki zaman batu baru atau Neolitikum. Zaman Neolitikum di Tiongkok diperkirakan dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Hal ini ditandai dengan dimulainya budaya bercocok tanam yang secara bertahap dalam tatanan manusia pada zaman tersebut. Zaman Neolitikum menandai domestikasi awal beberapa biji-bijian dan hewan yang secara bertahap yang berjalan selama beribuan tahun lamanya. Dengan adanya pertanian, terjadi peningkatan populasi, kemampuan untuk menyimpan, serta mendistribusikan kembali hasil panen, dan potensi untuk mendukung pengrajin dan administrator spesialis. Selanjutnya, pada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, menandai peradaban Cina kuno yang mulai memasuki zaman besi. Pada zaman ini, peradaban Cina mulai menggunakan metalurgi besi yang menghasilkan kapak perunggu dengan bila besi dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian tersebut terjadi di lembah Yangtze di selatan dan Sungai Kuning di bagian utara yang bisa disebut sebagai masa awal peradaban Cina kuno. Dengan berbagai hal penunjang tadi, perlahan Cina mulai memasuki masa awal kerajaan. Perlu digarisbawahi bahwa kerajaan kuno Cina tidak berkuasa penuh dalam satu kawasan, melainkan Cina terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan kecil. Sejarawan berpendapat terdapat 3 kekaisaran utama dalam peradaban Cina kuno, antara lain dinasti Kekaisaran Xia, dinasti Kekaisaran Shang, dan terakhir dinasti Kekaisaran Zhou. Dinasti Xia adalah dinasti paling awal dari 3 dinasti yang dijelaskan dalam catatan sejarah kuno seperti catatan sejarawan agung dan sejarah bambu karya Sima Qian. Dinasti ini umumnya dianggap mitos oleh para sarjana barat karena kurangnya bukti tertulis. Akan tetapi, menurut catatan kuno yang diteliti oleh ilmuwan Cina, periode ini biasa dikaitkan dengan situs awal zaman perunggu di Erlito. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Erlito adalah ibu kota kerajaan dinasti Xia. Terdapat beberapa bukti yang mendukung teori para ilmuwan tentang dinasti ini, yaitu ditemukannya bukti paling awal tentang adanya kelompok elit yang melakukan ritual menggunakan bejana perunggu yang kemudian diadopsi oleh dinasti Shang dan dinasti Zhou. Dinasti Shang adalah dinasti selanjutnya yang tercatat dalam sejarah peradaban Cina kuno. Bukti-bukti sejarah mengungkapkan jika dinasti ini berkuasa 500 tahun lamanya. Satu hal yang jelas dalam perjalanan dinasti Shang adalah catatan tentang 29 pemimpin atau raja yang memerintah dinasti Shang ini. Salah satunya yang paling terkenal adalah pada masa pemerintahan Yin yang sering dikaitkan dengan dinasti Shang ini. Dinasti Zhou adalah dinasti yang paling lama bertahan dalam sejarah Tiongkok. Cikal bakal dinasti Zhou muncul di lembah Sungai Wei pada akhir milenium kedua, di mana mereka ditunjuk sebagai pelindung barat oleh dinasti Shang. Akan tetapi, penguasa dinasti Zhou kala itu, yaitu Raja Wu, mampu menggerakkan pemberontakan dan mampu mengalahkan dinasti kerajaan Shang di pertempuran Muyi. Selanjutnya, Raja Wu mengambil alih sebagian besar wilayah lembah Sungai Kuning, bagian tengah dan hilir. Raja Zhou menerapkan konsep mandat surgawi untuk melegitimasi pemerintahannya. Mandat surgawi
adalah sebuah ideologi politik Tiongkok yang digunakan di Tiongkok kuno untuk mendewakan apa saja yang terjadi pada sang raja. Misal ketika bencana alam terjadi, hal tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan dewa pada penguasa Zhou ini. Maka tak heran, pada masa dinasti Zhou ini, pemberontakan hampir sering terjadi setelah bencana besar. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap dewa murka pada penguasa atau raja yang sedang berkuasa. Dinasti Zhou mendirikan dua ibu kota kerajaan, yaitu Zhangzhou dan Chengzhou. Istana raja pun sering berpindah-pindah di antara kedua ibu kota tersebut. Pada perkembangannya, dinasti Zhou sempat terpecah dan memasuki periode musim semi dan musim gugur atau kerap dikenal sebagai Spring and Autumn Period, serta periode peperangan atau Warring State Period. Musim semi dan musim gugur atau kerap dikenal sebagai Spring and Autumn Period dikenal sebagai periode pemisahan kerajaan Zhou menjadi Kekaisaran Zhou Barat dan Timur. Periode ini pun kerap disebut sebagai periode yang dipenuhi oleh kekacauan. Hal ini dikarenakan posisi dinasti Zhou yang menaungi banyak kekaisaran yang jauh lebih kecil. Mereka pun saling berperang dan saling menaklukkan satu sama lain, baik di dalam maupun di luar wilayah kekaisaran dinasti Zhou ini. Periode ini pun juga menandai lahirnya banyak filsuf terkenal karena pandangan politik negara yang terus-menerus berubah. Di antaranya, lahir pandangan filsafat aliran Konfusianisme, Taoisme, legalisme, dan Mohisme. Bahkan dua di antaranya masih eksis hingga masa modern ini, yaitu Konfusianisme dan Taoisme. Selanjutnya periode negara-negara berperang atau Warring State Period. Setelah melalui periode musim semi dan gugur, dinasti Zhou memasuki periode berperang atau Warring State Period. 7 kekaisaran tersisa setelah melalui fase panjang di periode sebelumnya. Ketujuh kekaisaran ini akan sering berperang pada periode berperang ini. Salah satu yang paling besar adalah Kekaisaran Qin yang dipimpin oleh Kaisar Qin Shi Huang. Kekaisaran Qin meniru reformasi administratif negara-negara lain sehingga menjadi negara yang begitu besar. Ekspansi terakhirnya pun dimulai pada masa pemerintahan Yin Zheng yang pada akhirnya menyatukan 6 kekuatan regional lainnya. Dia pun memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pertama Tiongkok yang bersatu yang dalam sejarah dikenal sebagai Qin Shi Huangdi. Selanjutnya, peradaban Cina mulai memasuki masa periode Imperial Cina. Periode Imperial Cina ditandai oleh bersatunya wilayah Tiongkok di bawah Kekaisaran Qin yang dipimpin oleh Qin Shi Huang. Hal ini pun menandai dimulainya kekuasaan dinasti Qin pada sejarah peradaban Cina. Masa Imperial Cina sendiri meliputi beberapa dinasti, yaitu dinasti Qin, dinasti Han, dan Six dinasti atau 6 dinasti. Dinasti Qin dimulai dengan bersatunya dataran Cina di bawah satu penguasa tunggal, yaitu Qin Shi Huang. Kaisar Yin Zheng yang naik tahta bergelar Qin Shi Huangdi. Gelar Huangdi yang berasal dari mitologi Tiongkok menjadi standar bagi para penguasa dinasti Qin berikutnya. Kekaisaran Qin sendiri menggunakan monarki birokrasi terpusat, sebuah skema pemerintahan yang mendominasi masa depan Kekaisaran Tiongkok. Skema ini membagi wilayah Kekaisaran Qin menjadi beberapa wilayah kecil dengan pemimpin wilayah di tiap-tiap wilayah tersebut. Selain itu, Kekaisaran Qin juga membagi komando militer menjadi 36 bagian. Satu hal yang diterapkannya dari kegagalan dinasti Zhou sebelumnya. Dalam masa pemerintahannya, Kekaisaran Qin banyak dipengaruhi oleh falsafat legalisme. Legalisme adalah sebuah falsafat yang mewajibkan setiap sendi negara mencatat dan menggunakan hukum secara legal. Hal ini pun dibuktikan dengan hampir 90% pencatatan kependudukan baik jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Tidak selamanya Kekaisaran Qin dianggap baik, sebab ambisi pribadi Kaisar Qin amatlah besar. Sebut saja pembangunan tembok besar Cina, pembuatan situs pemakaman terakota, dan pembangunan jalan raya sepanjang 800 km yang membentang dari utara hingga selatan. Akan tetapi, kejayaan dinasti Qin bisa dianggap pendek sebab mengalami kemunduran setelah meninggalnya sang kaisar. Hingga akhirnya terjadi penggulingan pemerintahan oleh dinasti yang akan berkuasa selanjutnya, yaitu dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang setelah jatuhnya dinasti Qin. Hal ini terjadi setelah dua pemimpin pemberontakan, yaitu Liu Bang dan Xiang Wu, terlibat perang sengit pada pertempuran Gaixia.
Liu Bang yang menang akhirnya mengangkat gelar Huangdi atau kaisar selanjutnya. Pada periode dinasti Han bisa dibilang merupakan periode keemasan peradaban Cina kuno. Hal ini pun tak lepas dari perkembangan di banyak bidang seperti melanjutkan pembangunan tembok besar Cina, meluaskan wilayah Han hingga membangun relasi dengan peradaban barat melalui perdagangan. Ya, periode ini menandai dimulainya perdagangan timur dan barat melalui jalur sutra yang legendaris. Pengaruh kekuasaan dinasti Han sendiri menyebar hingga Asia Tenggara. Hal ini terjadi pada sekitar tahun 109 sebelum Masehi melalui asimilasi budaya dan pengenalan budaya diplomasi serta perdagangan. Pada periode ini, dinasti Han dipimpin oleh Kaisar Wu yang tersohor. Setelah kematian Kaisar Wu, Kekaisaran Han Barat mengalami kemunduran yang sangat signifikan, hingga akhirnya memaksa dinasti Han dikuasai oleh dinasti Qin untuk periode waktu yang singkat. Pada tahun 9 Masehi, Wang Mang merampas kekuasaan dinasti Han dan mengklaim bahwa mandat surga menyerukan berakhirnya dinasti Han. Mandat yang ia klaim juga berisi perintah untuk mendirikan dinastinya sendiri, yaitu dinasti Qin yang berumur pendek. Wang Mang memulai program ekstensif di bidang pertanahan dan reformasi ekonomi lainnya, termasuk pelarangan perbudakan, nasionalisasi, dan redistribusi tanah. Namun program-program ini tidak pernah didukung oleh keluarga pemilik tanah, karena mereka lebih berpihak pada para petani. Ketidakstabilan kekuasaan menyebabkan kekacauan dan pemberontakan, serta hilangnya wilayah-wilayahnya. Hal ini pun diperburuk dengan banjir besar di Sungai Kuning yang menghancurkan lahan pertanian para petani. Wang Mang pun akhirnya dibunuh di istana Weiyang oleh massa petani yang marah pada tahun 23 Masehi dan mengakhiri dinasti Qin. Kaisar Guangwu mengembalikan dinasti Han dengan dukungan pemilik tanah dan keluarga pedagang di Luoyang, sebelah timur bekas ibu kota Xi'an. Oleh karena itu, era baru ini disebut dengan dinasti Han Timur. Dengan pemerintahan Kaisar Ming dan Zheng yang cakap, kejayaan dinasti tersebut diperoleh kembali dengan pencapaian militer dan budaya yang begitu cemerlang. Periode ini pun menandai dibukanya kembali jalur sutra dan membawa perdagangan, budaya asing, serta masuknya agama Buddha. Dengan koneksi yang begitu luas dengan Barat, kedutaan besar Romawi pun sempat mengunjungi Tiongkok 2 kali. Setelah mengalami masa keemasan, dinasti Han Timur mulai mengalami kemunduran. Hal ini terjadi pada abad kedua Masehi yang disebabkan oleh akuisisi tanah, invasi, dan perselisihan antar klan Permaisuri. Hal ini pun memuncak dengan pemberontakan Turban Kuning yang pecah pada tahun 184 Masehi dan menandai pecahnya wilayah-wilayah dinasti Han. Akibat pemberontakan ini, 3 kerajaan besar muncul dan saling bersaing untuk menguasai daerah-daerah yang terpecah. Ketiga kerajaan tersebut ialah Cao Wei, Shu Han, serta Wu. Namun, kedua kerajaan tadi akhirnya takluk di bawah panglima perang Cao Wei, yaitu Cao Cao pada tahun 202 Masehi. Pada tahun 220 Masehi menandai pengunduran diri negara-negara di bawah nama dinasti Han. Periode ini pun menandai desentralisasi negara secara bertahap yang telah ada pada masa dinasti Qin dan Han dan peningkatan kekuasaan keluarga besar. Periode ini pun kerap disebut sebagai periode Three Kingdoms. Dinasti selanjutnya adalah dinasti Jin yang mengambil alih kekuasaan dari dinasti Wei. Dinasti Jin dalam perjalanannya mampu menyatukan kembali daerah 3 kerajaan yang sebelumnya terpecah. Setelah menyatukan 3 kerajaan, dinasti Jin pun memecah daerah kekuasaannya menjadi 16 bagian. Era ini menandai dimulainya masa dinasti 16 atau The 16 Dynasty. Akan tetapi, perang saudara menghancurkan dinasti Jin ini. Adalah sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Perang 8 Pangeran yang perlahan menggerogoti dinasti Jin dan menghancurkannya secara perlahan. Hingga akhirnya wilayah Jin terpecah menjadi utara dan selatan. Periode ini dikenal sebagai periode utara dan selatan atau The North and South Dynasty. Periode ini kerap disebut sebagai masa kegelapan peradaban Cina. Setelah masa ini, peradaban Cina memasuki periode tengah Imperial Cina. Periode tengah Imperial Cina dimulai tepat setelah dinasti Sui atau Sui Dynasty. Dinasti Sui yang berumur pendek adalah periode penting dalam sejarah Tiongkok. Didirikan oleh Kaisar Wen pada tahun 580 Masehi, dinasti Sui dapat mempersatukan Cina Utara dan juga Selatan. Di masa yang begitu pendek ini,
dinasti Sui mampu mendirikan pondasi yang akan terus digunakan oleh dinasti-dinasti selanjutnya. Dinasti Sui juga menandai agama Buddha sebagai agama resmi negara Cina. Banyak kemajuan di berbagai bidang yang diraih oleh dinasti ini, antara lain melanjutkan pembangunan tembok besar Cina, memperluas wilayahnya, serta mampu meredam pemberontakan internal. Akan tetapi, dinasti Sui akhirnya harus berakhir. Invasi besar-besaran ke semenanjung Korea selama Perang Goguryeo Sui yang gagal total memicu pemberontakan luas yang menyebabkan jatuhnya dinasti tersebut. Selanjutnya, dinasti Tang pun berdiri tepat setelah dinasti Sui berakhir. Dinasti Tang kerap disebut sebagai zaman keemasan peradaban Cina kedua. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah populasi dari 50 juta menjadi 80 juta penduduk. Hal tersebut pun dapat terjadi karena sistem negara yang berjalan dengan sangat baik di berbagai lini. Namun, kejayaan dinasti Tang akhirnya melemah setelah pada dinasti ini kaum biksu Buddha dipersekusi dan negara menjadi otoriter. Oleh sebab itu, muncul banyak pemberontakan yang akhirnya membawa perpecahan di tubuh dinasti Tang. Perpecahan ini pun menghasilkan 5 dinasti dan juga 10 kerajaan. Masa ini pun menandai masuknya periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. 5 dinasti tersebut antara lain Liang, Tang, Jin, Han, dan Zhou, yang dengan cepat berhasil satu sama lain dalam mengendalikan jantung kekaisaran tradisional di Tiongkok bagian utara. 3 dinasti bagian utara antara lain Tang, Jin, dan Han adalah keturunan Turki yang menguasai bagian utara. Sementara Liang dan Zhou berkuasa di bagian barat yang akhirnya akan melahirkan 10 kerajaan. Namun, era ini pun akan berakhir setelah bangkitnya dinasti Song. Hal ini pun menandai peradaban Cina kuno yang memasuki era akhir peradaban Cina. Periode ini ditandai dengan bangkitnya dinasti Song. Dinasti Song dianggap sebagai zaman keemasan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Tiongkok. Hal tersebut dapat terjadi berkat penjabat sarjana yang inovatif seperti Su Song dan Shen Kuo. Penemuan seperti jam astronomi hidromekanis, bubuk mesiu, rantai transmisi daya pertama yang berkesinambungan, pencetakan balok kayu, dan uang kertas pertama di dunia semuanya ditemukan pada masa dinasti Song ini. Kemudian semua berubah tatkala kerajaan Mongol menyerang dinasti Song dan berhasil menguasainya. Setelahnya, cucu Genghis Khan yaitu Kublai Khan mampu mendirikan dinasti Yuan. Hal ini pun menandai dimulainya dinasti Yuan. Dinasti ini menandai dirinya sebagai dinasti orang non-Cina pertama yang berdiri di daratan Cina. Akan tetapi, dinasti ini pun tak berumur lama, sebab rakyat Cina memberontak pada dinasti yang bukan asli orang Cina ini. Dinasti Yuan pun dapat digulingkan dan digantikan oleh dinasti Ming. Dinasti Ming bisa dikatakan sebagai zaman keemasan terakhir peradaban Cina kuno. Hal ini pun terjadi berkat kekuatan ekonominya yang mampu membangun armada laut yang begitu besar dan tangguh yang memulai era eksplorasi serta ekspedisi. Salah satu tokoh yang bersenggolan langsung dengan budaya Nusantara atau Indonesia adalah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho berasal dari dinasti Ming ini. Dinasti Ming seringkali dikaitkan dengan sejarah bangsa Korea. Hal ini pun tak lepas dari perannya yang membantu Korea berperang melawan Jepang semasa pemerintahan Joseon Korea. Karena perang itu pun akhirnya menguras sumber daya dinasti Ming. Dinasti Ming mulai mengendurkan cengkraman wilayah-wilayah yang dikuasainya. Salah satunya adalah daerah Manchuria. Dan pada akhirnya, Manchuria pun memisahkan diri dari dinasti Ming serta mendirikan dinasti terakhir dalam peradaban kuno Cina, yaitu dinasti Qing. Dinasti Qing bisa dikatakan sebagai dinasti terakhir yang benar-benar menguasai seluruh daratan Cina. Satu persatu wilayah daratan Cina dipersatukan di bawah bendera dinasti Qing ini. Namun pada perjalanannya, dinasti terakhir ini pun harus runtuh setelah terjadi revolusi Xinhai yang menjadi akhir dari dinasti Qing. Kaisar terakhirnya, yaitu Kaisar Puyi pun turun tahta karena peristiwa revolusi ini. Hingga akhirnya, Republik Cina pun berdiri pada tahun 1912. Dan ini pun menandai peradaban Cina kuno yang telah berakhir. Dan itulah sedikit cerita tentang peradaban Cina kuno. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita kali ini? Silahkan share, komen,
dan juga subscribe. Terima kasih. Salam Ceritapedia.